warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kerendangan peserta Lansar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tentang sistem merit dan penerapannya di Indonesia. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit adalah merekrut ASN yang profesional, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi, kemudian mengembangkan kemampuan ASN dan melindungi karir ASN. Adapun landasan hukum sistem merit di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN dan Peraturan KSN Nomor 9 tahun 2019 di mana KSN adalah pengawas penerapan sistem merit di Indonesia. Sebagai seorang ASN wajib untuk setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain ada kewajiban, ada pula kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, kemudian tidak menyalahgunakan informasi negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang temubuku nilai dasar ASN, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugasnya. Lantas, bagaimana penerapan sistem merit di Indonesia dan pemerintah provinsi Sulbar pada khususnya? Salah satu yang menjadi manajemen ASN adalah pengadaan ASN. Seperti kita ketahui, pada tahun 2021 telah dilakukan rekrutmen CPNS. Semua wilayah di Indonesia telah menerapkan sistem merit, di mana pengadaan seleksi ini dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa memandang ras, suku, dan budaya. Terbukti dari sistemnya menggunakan CAT dan juga live score sehingga tidak terjadi kecurangan serta sangat transparan dalam pelaksanaan seleksinya. Dalam kondisi ideal, instansi sudah mempunyai kebijakan internal, baik itu Perman, Perbub atau Perwal terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dari jalur CPNS, P3K, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain. Hal itu dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Permenpan RB nomor 27, 28, dan 29 tahun 2021 untuk proses seleksi CPNS, P3K guru, dan P3K non-guru. Jadi secara perlahan pemberlakuan sistem merit di Indonesia sudah berjalan cukup baik di pengadaan ASN. Kemudian ada pengkajian, penghargaan, dan disiplin, di mana kondisi yang ideal untuk sistem merit yang ini adalah instansi sudah mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dalam membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Dapat pula kita lihat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2019 dan Pergub Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2021 sebagai dasar untuk pengajian, penghargaan, dan disiplin ASN. Kemudian ada perencanaan kebutuhan pegawai.
kondisi yang ideal yang diharapkan adalah instansi sudah mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANCAP dan ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun. Hal ini dapat kita lihat dengan keluarnya peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 55 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwa setiap instansi baik pusat maupun daerah wajib memberikan rencana kebutuhan pegawai 5 tahun yang diperinci setiap tahun. Itu terlaksananya perincian tersebut, maka instansi tersebut telah melakukan sistem merit yang ada di Indonesia. Terima kasih.